Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmatnya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir dan berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka melakukan aktivitas perkuliahan. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Allah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan sering-seringnya kita bersalawat kita mendapatkan syafaat yang akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan materi dari pemateri, yaitu kelompok materi kelima dengan judul Al-Quran sebagai pedoman, Al-Quran sebagai sumber petunjuk bagi umat Islam. Kepada Kepira dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Syukur marilah kita ucapkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai dengan sehat walafiat. Salawat beriringkan salam pada pula kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wasallam. Bila tanpa memperpanjang kata-kata berikutnya, langsung saja saya akan menjelaskan judul materi saya yang berjudul Al-Quran sumber petunjuk dalam kehidupan umat muslim. Yang pertama ada pengertian Al-Quran dan kehidupan Al-Quran sebagai petunjuk umat muslim. Al-Quran itu merupakan kitab suci Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana Al-Quran sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau yang dibaca. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang berisikan 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Al-Quran sendiri banyak sekali menjelaskan berbagai macam penjelasan seperti akidah, etika, akhlak, dan juga kisah-kisah Nabi dan lain sebagainya. Dapat dikembangkan seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran tidak ada di dalamnya keraguan untuk meyakininya pada orang-orang yang bertakwa. Ayat itu menegaskan bahwa kita diharuskan meyakini Al-Quran dan mempercayainya. Selanjutnya ada Al-Quran sebagai pedoman moral dan sosial. Yang pertama, Al-Quran sebagai pedoman moral, di mana Al-Quran sendiri menegaskan kepada kita bahwa kita harus mengikuti prinsip kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan juga bertanggung jawab. Dapat dicontohkan salah satunya itu ada di surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajrima'akum syana'ana qaumin ala wala yajrima'akum syana'ana qaumin ala i'dilu wa qaumin i'dilu wa aqrabu taqwa, yang artinya dan janganlah kamu membenci sesuatu kaum dan berlaku tidak adil kepadanya, tetapi berlaku adil kepada mereka karena itu mendekat kepada takwa. Jadi di situ kita ditegaskan bahwa kita harus bersikap adil kepada siapapun, walaupun kita membenci mereka, kita harus sikap adil. Selanjutnya ada Al-Quran sebagai pedoman moral, yaitu yang pertama ada keadilan, di mana
sosial di mana kita ada diwajibkan membayar zakat dan juga adanya larangan riba dan saling membantu kepada yang lebih membutuhkan. Yang kedua ada kasih sayang, itu kita seperti saling membantu sesama, menolong atau ta'awun dan juga menghargai antara sesama. Yang terakhir ada keadilan masyarakat yang harmonis, yaitu dengan menggunakan prinsip ukhuwatul Islamiyah atau persaudaraan antara sesama umat muslim dan juga ukhuwatul Insaniyah atau persaudaraan sesama umat manusia. Selanjutnya ada relevansi Al-Quran sepanjang zaman. Al-Quran itu tidak berguna pada zaman dahulu saja, tetapi juga berguna sampai zaman sekarang. Seperti Al-Quran banyak sekali menyelesaikan masalah-masalah atau ada banyak solusi dari permasalahan hidup kita itu dari Al-Quran. Selanjutnya ada Al-Quran sebagai sumber hukum dan pendorong ilmu pengetahuan. Al-Quran sebagai sumber hukum, Al-Quran itu banyak membahas tentang hukum seperti hukum waris yang ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 11 dan juga larangan riba yang ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dan juga ada keadilan yang ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 135. Selanjutnya ada Al-Quran sebagai pedoman ilmu pengetahuan, di mana Al-Quran ini sangat menegaskan umat muslim itu untuk mencari ilmu, seperti yang ditegaskan dalam wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5, yang di dalamnya itu menjelaskan bahwa kita diharuskan atau didorong untuk membaca dan belajar serta mencari ilmu secara terus-menerus. Dan pada zaman dahulu juga sejarah telah banyak mencatat bahwa Islam itu berkembang pada dunia keilmuan seperti kedokteran, filsafat, matematika, dan astronomi, dan masih banyak lainnya. Semua itu karena ada dorongannya dari Al-Quran. Selanjutnya, manfaat membaca dan memahami Al-Quran. Manfaat dari kita membaca dan memahami Al-Quran, kita dapat merasakan diri kita menjadi lebih tenang, tentram, dan nyaman. Dan kita juga dapat memperbaiki diri dengan cara mengintrospeksi diri kita dari membaca Al-Quran itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Lutfi. Izin saya bertanya kepada Elvira, apa saja manfaat membaca dan menghayati makna kandungan Al-Quran? Terima kasih. Baik, langsung saja saya jawab. Manfaat dari membaca dan menghayati Al-Quran, kita dapat menjadi lebih tenang dan tentram, dan juga kita dapat mengintrospeksi diri kita menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Elvira. Selanjutnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengadakan nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi akhlak. baik, langsung saya jawab. Dalam Al-Quran itu ada pedoman sosial, moral dan sosial, ada pedoman untuk hukum dan pengetahuan, dan masih banyak sebagainya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah
apa aja yang tergantung dalam Al-Quran yang mengatur tentang hukum? Baik, langsung saja saya jawab. Yang membahas tentang hukum itu ada surah An-Nisa ayat 11 yang membahas tentang hukum waris. Yang kedua ada larangan riba yang ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275, dan juga yang tentang keadilan sosial terdapat di surah An-Nisa ayat 135. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.